Dunia mengenalnya sebagai Jet Li, sebuah nama yang melampaui batas negara dan bahasa, menjadi sinonim global untuk kecepatan, kekuatan dan keanggunan seni bela diri yang mematikan di layar perak. Dari biara-biara kuno di sinema Tiongkok hingga puncak gedung pencakar langit di Hollywood, wajahnya yang tabah dan tendangannya yang menentang gravitasi, telah mendefinisikan ulang genre film action selama 3 dekade. Bagi jutaan penggemar, dia adalah inkarnasi modern dari pahlawan rakyat Tiongkok, seorang pejuang yang kuat, tak terkalahkan dan bermoral tinggi. Namun seperti halnya bayangan yang selalu mengikuti cahaya, di balik figur publik yang dipuja-puja bak dewa, tersembunyi sebuah kisah hidup insan manusia yang jauh lebih rumit, penuh dengan penderitaan yang tak terbayangkan, perjalanan hidup yang diwarnai dengan pilihan-pilihan menyakitkan, dan kontroversi yang terus membayangi warisannya kelak. Ini adalah cerita tentang seorang anak laki-laki yang ditempa oleh musim dingin Beijing yang keras, seorang atlet yang mengorbankan jiwanya demi kejayaan negara, seorang pria yang pernah menghancurkan satu keluarga demi membangun keluarga baru, dan kisah tentang seorang filantropis yang niat baiknya tak luput dari kecurigaan publik. Halo orang-orang baik, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang kembali di channel The Purbas. Saya harap kalian sekeluarga senantiasa dalam kondisi sehat walafiat ya, semoga rezeki kalian berlimpah, dan semoga segala urusan kalian berjalan lancar. Kalau ada di antara kalian yang saat ini sedang sakit, saya doakan semoga lekas sembuh agar bisa segera beraktivitas kembali. Jauh sebelum sorot kamera dunia hiburan mengarah padanya, dia hanyalah bocah kecil yang bernama Li Lianji, yang lahir di tengah musim dingin yang menggigit di Beijing pada tanggal 26 April tahun 1963. Saat itu, Tiongkok masih sangat miskin, menjadi negara yang sedang berada di ambang pergolakan besar, dan kemiskinan bukanlah sebuah konsep abstrak, melainkan kenyataan sehari-hari yang brutal bagi sebagian besar penduduk, termasuk keluarga Li. Lianji adalah anak bungsu dari 5 bersaudara, lahir dalam keluarga kelas pekerja yang berjuang hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Keluarga Li harus bertahan hidup serba kekurangan dengan penghasilan sang ayah yang bekerja sebagai sopir bis, dan gaji sang ibu sebagai kasir di loket penjualan tiket bis. Fondasi kehidupan Lianji terguncang hebat di usia 2 tahun, yaitu ketika ayahnya meninggal dunia karena mengalami kecelakaan saat bekerja, meninggalkan kekosongan emosional dan bencana finansial bagi keluarga Li yang sejatinya sudah rentan. Ibu Lianji, seorang wanita dengan ketangguhan luar biasa, terpaksa memikul beban sebagai tulang punggung tunggal. Wanita itu bekerja tanpa lelah, seringkali mengorbankan kesehatannya sendiri, hanya untuk memastikan anak-anaknya tidak kelaparan. Dalam momen-momen reflektif di masa depan saat dia sudah sukses, Jet Li sering mengenang bagaimana dulu, rasa lapar terus-menerus menjadi teman paling setia di masa kecilnya. Pakaian mereka adalah kumpulan tambalan kain bekas, dan masa depannya sebagai anak yatim yang miskin, terbentang seperti lorong gelap tanpa ujung. Tidak ada indikasi apapun bahwa bocah pendiam dan sering sakit-sakitan ini, pada suatu hari nanti, akan tumbuh menjadi salah satu ikon budaya terbesar di Asia. Pada musim panas tahun 1971, saat dia berusia 8 tahun, SD tempat Lianji menuntut ilmu diwajibkan untuk mengirim siswa-siswa mereka untuk mengikuti pelatihan olahraga musim panas. Namun masalahnya di sini, Lianji sebelumnya tidak pernah menunjukkan bakat atau minat di bidang olahraga apapun. Alhasil sekolahnya menempatkan Lianji di kelas wushu yang menjadi pilihan paling umum. Dan ternyata hal itu malah menjadi momen yang akan mengubah hidup Lianji. Di tengah ratusan siswa lainnya, bakat alami Lianji mulai bersinar seperti berlian yang dipungut dari kubangan lumpur. Tubuh kecilnya memiliki fleksibilitas yang mencengangkan, dan dia bergerak dengan kecepatan yang tidak masuk akal untuk anak seusianya. Bakat Lianji segera menarik perhatian Wu Bin, seorang pelatih wushu legendaris yang dikenal memiliki mata elang, yang mampu menemukan bakat-bakat terpendam. Wu Bin melihat sesuatu yang lebih dari sekadar bakat di dalam diri Lianji, seperti ada rasa lapar dan tekad baja yang selama bertahun-tahun telah ditempa oleh kemiskinan. Sorot mata Lianji memancarkan sebuah keinginan putus asa untuk mengubah nasibnya, yang membuatnya bersedia menanggung rasa sakit apapun agar bisa keluar dari lembah kemiskinan. Pada tahun 1994, Lianji masuk ke pelatihan resmi milik Wu Bin, yang bernama Beijing Xinchahai Sport School. Bagi orang luar,
Hal ini dipandang sebagai sebuah prestasi, tetapi bagi anak-anak yang berada di dalamnya, apalagi bagi Lianji yang baru berumur 11 tahun, masuk ke tim Wushu Beijing sudah sama seperti masuk ke dalam kawah penderitaan. Pelatihan di tim Wushu Beijing tidak sama seperti kegiatan ekstrakurikuler sekolah yang menyenangkan, melainkan lebih mirip seperti menjalani wajib militer versi atletik yang brutal tanpa ampun. Rutinitas harian para murid pelatihan sangat mengerikan. 8 jam sehari, 6 hari seminggu, mereka terus menjalani pelatihan fisik di bawah terik matahari musim panas yang membakar, lalu tempat latihan mereka berganti ke tengah-tengah salju musim dingin yang membekukan tulang. Rasa sakit secara fisik sudah menjadi makanan sehari-hari, cedera-cedera seperti patah tulang dan ligamen robek serta kelelahan ekstrim adalah harga yang harus dibayar untuk mencapai kesempurnaan. Bagi Lianji muda, Wushu adalah olahraga yang akan menjadi satu-satunya tiket untuk keluar dari kemiskinan, bagi dirinya dan bagi ibunya yang mulai menua. Minat Jianli terhadap Wushu perlahan-lahan berubah menjadi dedikasi fanatik yang membuatnya sangat giat berlatih. Ketika anak-anak lain beristirahat, Lianji meneruskan latihannya hingga berjam-jam kemudian, dan hasilnya sungguh menakjubkan. Di usia 11 tahun, dia dipercaya untuk mengikuti kejuaraan nasional dan langsung bersaing dengan para atlet senior yang jauh lebih berpengalaman. Li Lianji bergabung ke tim Wushu Beijing pada tahun 1974, di mana pada tahun itu juga, dia mengikuti kompetisi Wushu tingkat nasional dan berhasil menjadi juara. Sekali lagi perlu digarisbawahi di sini, bahwa Lianji mendapatkan gelar juara nasional di usianya yang baru 11 tahun. Dan di tahun-tahun berikutnya, dia berhasil mempertahankan gelar juara nasional selama 5 tahun berturut-turut, mencetak rekor serta menjadi atlet Wushu pertama yang memenangkan 5 medali emas selama 5 tahun berturut-turut. Li Lianji tidak lagi dipandang sebagai atlet berbakat, melainkan sebagai prodigi, atau bocah ajaib di seni bela diri nasional Tiongkok. Statusnya yang menjadi harta karun nasional membawanya pada sebuah kesempatan emas. Lianji ditunjuk sebagai duta budaya muda Tiongkok di era Perang Dingin. Statusnya ini membuat Lianji bisa berkeliling dunia dan tampil di depan pemimpin-pemimpin dunia. Salah satunya adalah tampil di depan Presiden Richard Nixon pada tahun 1974, di mana saat itu tim Wushu-nya melakukan tur ke Amerika Serikat dan tampil di Gedung Putih. Presiden Richard Nixon saat itu sangat terpukau dengan penampilan Lianji. Bahkan dengan nada bercanda, pria itu meminta Lianji untuk menjadi pengawal pribadinya saat sudah dewasa nanti. Dengan wajahnya yang polos dan rasa nasionalismenya yang kuat, bocah 11 tahun ini merespon permintaan Richard Nixon dengan berkata, "Saya tidak ingin melindungi siapapun, saya ingin tumbuh dewasa untuk membela 1 miliar rakyat Tiongkok." Kalimatnya itu segera menjadi berita utama di media-media Tiongkok, sekaligus mengukuhkan citra Li Lianji sebagai pahlawan cilik tanah airnya. Li Lianji sudah menjalani latihan penuh disiplin sejak dia berusia 8 tahun. Latihan demi latihan yang selanjutnya berhasil mengantar Lianji menjadi juara nasional sebanyak 5 kali berturut-turut. Akan tetapi tubuh manusia, sehebat apapun ditempa dengan latihan yang keras, tetap saja memiliki batas kekuatan. Tiba-tiba pada tahun 1979 di usianya yang belum genap 17 tahun, performa Lianji sebagai atlet Wushu perlahan-lahan mengalami kemunduran. Akumulasi dari tahun-tahun pelatihan yang keras, membuat Lianji mengalami cedera lutut yang parah dan memaksanya untuk pensiun dari dunia bela diri di usia 17 tahun. Bagi seorang pemuda yang sudah mendedikasikan hidupnya untuk Wushu, vonis tersebut menjadi kenyataan pahit yang sulit untuk dia terima. Wushu adalah nafas dan hidupnya. Lianji merasa sangat hancur karena pintu ke dunia Wushu profesional telah tertutup rapat. Namun takdir ternyata masih tersenyum kepada Lianji, karena tak lama kemudian, kesempatan baru datang menghampirinya. Setelah pensiun sebagai atlet Wushu profesional, Li Lianji aktif sebagai asisten pelatih di tim Wushu Beijing selama beberapa tahun kemudian, hingga akhirnya di awal tahun 81, sutradara film terkenal yang bernama Chang Xinyan datang ke Beijing Sports School dengan membawa rencana proyek film ambisius, yaitu sebuah film revolusi budaya yang berjudul Shaolin Temple. Produser dan sutradara film ini tidak mau menggunakan aktor-aktor terkenal yang hanya berpura-pura berkelahi. Mereka ingin aktor yang benar-benar memiliki keahlian bela diri sejati, tapi tetap memiliki kredibilitas dan popularitas secara nasional. Muda dan baru berumur 18 tahun,
pernah menjadi juara nasional sebanyak 5 kali, dan wajahnya juga termasuk tampan. Nama Li Lianji segera menjadi pilihan pertama untuk memerankan karakter Joe Yuan di film tersebut. Saat film itu rilis pada awal tahun 82, Shaolin Temple langsung menjadi hits dan memecahkan rekor box office dengan pendapatan melebihi 161 juta yuan. Menjadi rekor pendapatan film terbesar pada masa itu, dengan total tiket bioskop yang terjual sebanyak 500 juta di seluruh penjuru Cina. Publik sangat menyukai film tersebut, bahkan tak sedikit yang menontonnya berulang-ulang di bioskop. Dan berkat penampilan Li Lianji di film Shaolin Temple, kuil-kuil Shaolin dibanjiri dengan anak-anak muda yang ingin belajar kungfu. Dalam semalam, Lianji bertransformasi dari pahlawan di dunia olahraga wushu menjadi superstar di layar lebar. Saat sedang melakukan promo film Shaolin Temple di negara Filipina, pihak perusahaan yang mempublikasikan film itu merasa kalau nama Li Lianji terlalu sulit untuk diucapkan dan diingat. Jadi mereka mengusulkan agar menggunakan nama Jet, yang merujuk pada gerakan kungfu Lianji yang cepat dan popularitas karirnya yang melesat seperti Jet. Nama Li Lianji di poster film pun diganti menjadi Jet Li, dan sejak saat itu, publik dan penggemar mulai memanggilnya dengan nama Jet Li. Kesuksesan film Shaolin Temple segera disusul dengan 2 sequelnya, yaitu film Shaolin Temple 2 di tahun 84 dan Shaolin Temple 3 di tahun 86. Nama Jet Li semakin terkenal dan karirnya benar-benar melesat seperti Jet. Akan tetapi, di kehidupan pribadi, sosok Jet Li ternyata tidak sesempurna seperti peran-perannya di film. Li Lianji yang selanjutnya lebih dikenal dengan nama Jet Li, sudah menjalani pelatihan wushu sejak dia berusia 8 tahun. Dia masuk ke tim wushu Beijing pada usia 11 tahun, dan menjadi juara nasional di usia 12 tahun. Dia berhasil mempertahankan gelar sebagai juara nasional selama 5 tahun berturut-turut, hingga kemudian mengalami cedera pada tahun 79. Setelah pulih dari cedera, Jet Li menjalani profesi sebagai asisten pelatih di Beijing Sports School. Namun semua pencapaian dan keberhasilan tersebut sejatinya tak lepas dari pengaruh seorang wanita yang bernama Qiuyan Huang. Qiuyan Huang, yang lebih tua 2 tahun dari Jet Li, berasal dari keluarga seniman. Ayahnya adalah direktur studio film militer Beijing, sementara ibunya adalah guru tari. Sejak hari pertama Jet Li masuk ke sekolah pelatihan wushu, dia langsung akrab dengan Qiuyan Huang, yang kemudian menjadi seperti kakak perempuan dan dewi penjaga baginya. Bersama-sama mereka menjalani pelatihan wushu yang keras, hingga keduanya pun mulai mengikuti kejuaraan nasional. Ketika Jet Li mengalami cedera di tahun 79, Qiuyan menjadi satu-satunya orang yang selalu mendampinginya di rumah sakit, merawatnya selama berbulan-bulan dengan kesabaran dan penuh kasih sayang. Setelah keluar dari rumah sakit, Jet Li mulai aktif bekerja sebagai asisten pelatih, sementara Qiuyan melanjutkan karirnya sebagai atlet wushu. Hubungan mereka terus berkembang seiring berjalannya waktu, mungkin karena sudah terbiasa bersama, mungkin juga karena Jet Li merasa bahwa banyak berhutang budi kepada Qiuyan, keduanya pun menjalin hubungan asmara. Setelah karirnya meroket berkat film Shaolin Temple, Jet Li sempat berpikir untuk berpisah dengan Qiuyan agar bisa lebih fokus pada karir aktingnya. Akan tetapi Jet Li merasa ragu karena takut menyakiti perasaan Qiuyan. Atau mungkin juga, Jet Li takut perpisahan itu akan berpengaruh pada reputasinya sebagai public figure. Alih-alih meninggalkan kekasihnya, Jet Li mengenalkan Qiuyan Huang kepada sutradara Chang Xinyan. Alhasil Qiuyan Huang pun diajak bermain dalam film Shaolin Temple 2. Pada bulan Juni tahun 1987, Jet Li dan Qiuyan Huang diam-diam mendaftarkan pernikahan mereka, tanpa memberitahu keluarga masing-masing dan tanpa menggelar pesta pernikahan. Setelah itu keduanya pindah ke kota Shenzhen dan mendirikan sebuah pusat pelatihan wushu. Namun rupanya bisnis tersebut tidak berjalan lancar dan berujung bangkrut. Pasangan ini kemudian memutuskan untuk pindah ke Amerika Serikat dan membangun kehidupan baru di kota San Francisco, di mana pada tahun-tahun berikutnya, mereka dikaruniai 2 orang putri, yaitu Silly dan Taimi Li. Qiuyan Huang, yang sejatinya atlet wushu berbakat dan aktris pendatang baru di industri hiburan Cina, mengorbankan ambisinya dan memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga seutuhnya, mengabdi kepada suami dan merawat anak mereka di negeri asing yang jauh dari sanak famili. Qiuyan mendedikasikan hidupnya demi mendukung ambisi Jet Li untuk menembus Hollywood. Sebagai info tambahan,
Jet Li memiliki seorang guru spiritual yang sangat dia percaya. Bahkan apabila dia sakit, Jet Li tidak berobat ke dokter, melainkan pergi mendatangi guru spiritualnya ini. Keputusannya untuk menikahi Qiu Yan, tak lain karena saran dari si guru spiritual, yang berkata bahwa Qiu Yan akan membawa keberuntungan dalam hidupnya. Si guru ini juga memberikan nasihat, bahwa Jet Li harus mengembangkan karirnya ke Amerika Serikat atau Hong Kong. Itulah sebabnya Jet Li membawa istrinya pindah ke negeri Paman Sam. Namun ternyata, dengan jam terbangnya yang masih sedikit dan popularitasnya yang masih terbatas di Asia, menaklukkan Hollywood bukanlah pekerjaan yang mudah. Jet Li masih harus bolak-balik Amerika Hong Kong demi mempertahankan eksistensinya. Pada tahun 1988, Jet Li terbang ke Hong Kong dan memulai debutnya sebagai sutradara film di usianya yang baru 25 tahun. Setahun kemudian, dia kembali ke Hong Kong dan bermain di film yang berjudul Dragon Fight, film yang akan menghancurkan pernikahannya bersama Qiu Yan Huang yang baru seumur jagung. Pernikahannya dengan Qiu Yan sejatinya memang tidak dilandasi cinta yang penuh gairah. Qiu Yan memang wanita yang baik dan bijaksana, tapi Jet Li yang masih sangat muda, masih rentan dengan godaan wanita muda penuh gairah. Di film Dragon Fight, Jet Li terlibat cinta lokasi dengan aktris bernama Nina Lichi. Berbanding 180 derajat dengan Qiu Yan yang sederhana, Nina adalah aktris muda yang glamor, dan mantan pemenang ajang Ratu Kecantikan Miss Asia Pasifik Hong Kong tahun 86. Kecantikan Nina dan aura sensualitasnya membuat Jet Li bertekuk lutut. Dia secara terbuka mendeskripsikan perasaannya kepada Nina sebagai cinta sejati dalam hidupnya, sebuah perasaan bergejolak yang selama ini belum pernah dia alami. Jet Li mengaku bahwa dia merasakan gairah luar biasa terhadap Nina, gairah yang membuatnya rela mati dan melakukan segalanya demi bisa mendapatkan Nina. Jet Li benar-benar sanggup melakukan apapun, termasuk menceraikan istrinya yang setia menunggunya di Amerika. Terjebak antara kewajiban moral pada keluarga di Amerika dan gairah baru yang meluap-luap di Hong Kong, Jet Li akhirnya membuat keputusan yang paling egois dalam hidupnya. Melalui panggilan telepon internasional, Jet Li menceraikan Qiu Yan Huang, yang saat itu dikabarkan sedang hamil tua putri kedua mereka. Jet Li meminta cerai, dan mengaku bahwa dia telah jatuh cinta pada wanita lain, berkata bahwa dia sudah tidak bisa lagi melanjutkan sandiwara pernikahan mereka. Perceraian mereka resmi terjadi pada tahun 1990. Berita ini mengguncang publik Asia. Citra Jet Li sebagai pahlawan Shaolin yang hebat hancur berkeping-keping. Dia dipandang sebagai pria yang kejam, tipikal pria sukses yang tega mencampakkan wanita baik yang selalu mendampinginya di masa sulit, demi mengejar seorang wanita cantik yang glamor. Sebagai bentuk penebusan rasa bersalah, Jet Li dilaporkan memberikan seluruh aset dan kekayaannya saat itu kepada Qiu Yan Huang, termasuk rumah mereka di Amerika. Dia juga memberikan hak asuh penuh atas kedua putri mereka kepada mantan istrinya itu. Meskipun Qiu Yan menunjukkan martabat yang luar biasa dengan tidak pernah menyerang Jet Li di media, dampak dari pengkhianatan itu ternyata bersifat permanen, terutama bagi anak-anak mereka. Hubungan Jet Li dengan kedua putri dari pernikahan pertamanya menjadi buruk. Li dan Taimi Li, yang turut menjadi korban dari pengkhianatan sang ayah, selama bertahun-tahun menjaga jarak dan tidak mau berhubungan dengan Jet Li. Kedua gadis itu tumbuh besar dan menjauh dari ayah kandung mereka, benar-benar menjauh, agar tidak hidup dalam bayang-bayang keluarga baru ayahnya yang tampak sempurna dengan Nina Lichi. Jet Li dan Nina kemudian meresmikan pernikahan mereka secara mewah di California pada tahun 99. Bersama Nina, Jet Li memiliki dua putri lagi, yaitu Jane yang lahir pada tahun 2000, dan Jada yang lahir pada tahun 2002. Jet Li sering terlihat sangat memanjakan putri-putri dari pernikahan keduanya di depan umum. Jane dan Jada hidup glamor penuh kemewahan, sementara Li dan Taimi harus hidup penuh dengan kesederhanaan. Pemandangan ini sangat kontras dan semakin memperdalam citra negatif publik terhadap Jet Li. Sebagian dari penggemarnya bahkan tidak mau memaafkan keputusan Jet Li. Meskipun kehidupan pribadinya penuh gejolak dan kritik moral, karir film Jet Li di Hong Kong justru memasuki masa keemasan yang paling cemerlang pada awal tahun 90-an. Kolaborasinya dengan sutradara Tsui Hark berhasil melahirkan kembali legenda Wong Fei Hung. Melalui peran ini, Jet Li tidak hanya berakting, tetapi juga mendefinisikan ulang estetika film kungfu di layar perak. Jet Li menampilkan aksi laga yang benar-benar berbeda dengan keganasan seorang Bruce Lee.
atau gaya komedi akrobatik seorang Jackie Chan. Gaya Jet Li adalah tentang keanggunan yang mematikan. Gerakannya lembut, cepat, presisi, dan memiliki keindahan yang memukau. Dia menjadi raja box office Asia yang tak terbantahkan. Jet Li kemudian membintangi serangkaian film klasik yang menjadi standar emas genre tersebut, seperti yang dia tampilkan di film Fong Sai-yu, atau di film Fist of Legend yang sering dianggap sebagai salah satu film laga terbaik yang pernah dibuat dalam sejarah. Keberhasilannya yang fenomenal di Asia, akhirnya membuat gerbang Hollywood yang angkuh tidak bisa lagi mengabaikannya. Pada tahun 1998, Jet Li melakukan debut di Amerika melalui film Lethal Weapon 4. Meskipun berperan sebagai penjahat dengan karakter yang nyaris tidak bisa berbicara dalam bahasa Inggris, kehadirannya di film itu meninggalkan kesan yang intens. Melalui kecepatan gerakan yang mengesankan, Jet Li berhasil mencuri perhatian dari bintang utama film tersebut, yaitu Mel Gibson dan Danny Glover. 2 tahun kemudian, Jet Li langsung mendapatkan peran utama di film-film Hollywood, yaitu Romeo Must Die, yang disusul dengan film Kiss of the Dragon. Dan pada tahun 2002, dia membintangi mahakarya visual karya Zhang Yimou di dalam film yang berjudul Hero, yang rilis di Amerika Serikat pada tahun 2004 dan menjadi film berbahasa asing terlaris di Amerika pada saat itu. Jet Li telah mencapai puncak gunung yang telah dia daki dengan susah payah sejak dia masih menjadi bocah miskin di Beijing. Dia telah menaklukkan perfilman timur dan barat. Namun kehidupan memiliki caranya sendiri untuk mengingatkan manusia, bahwa hidup ini sejatinya penuh dengan kerentanan, bahkan bagi seorang master kungfu sekalipun. Pada tanggal 26 Desember tahun 2004, saat berlibur bersama keluarganya di Maladewa, Jet Li berhadapan langsung dengan kematian dalam skala yang belum pernah dia saksikan. Tsunami Samudra Hindia menghantam resort tempat mereka menginap. Dalam kekacauan air bah yang mematikan itu, Jet Li nyaris tenggelam saat berusaha menyelamatkan putri bungsunya. Dengan mata kepalanya sendiri, dia menyaksikan kehancuran total, melihat mayat-mayat yang terseret air dan raut wajah penuh keputusasaan orang-orang di sekelilingnya. Pengalaman mendekati kematian ini benar-benar mengguncang jiwanya. Jet Li sadar bahwa semua kekayaan, ketenaran, dan kemampuan bela dirinya tidak berarti apa-apa saat berhadapan dengan kekuatan alam. Peristiwa tsunami menjadi katalisator perubahan radikal dalam prioritas hidup Jet Li. Sebagai seorang penganut Buddha yang taat, dia merasa telah diberi kesempatan hidup kedua untuk suatu tujuan. Jet Li kemudian mulai menarik diri secara signifikan dari dunia perfilman yang glamor, dan mendedikasikan sebagian besar energinya untuk filantropi. Pada tahun 2007, dia mendirikan yayasan amal bernama The One Foundation. Jet Li menggunakan popularitasnya untuk membantu jutaan orang, dengan konsep dan ambisi yang sangat sederhana, yaitu apabila setiap orang menyumbang 1 yuan, maka 1 juta orang menyumbang akan menjadi 1 juta yuan yang berharga untuk para korban bencana. Namun perjalanan Jet Li di dunia filantropi ternyata tidak berjalan mulus, dan justru melahirkan babak baru kontroversi yang kompleks. Kontroversi terbesar muncul terkait status kewarganegaraannya. Untuk mendirikan The One Foundation sebagai organisasi internasional independen, dan untuk menghindari birokrasi Tiongkok yang rumit, Jet Li melepaskan kewarganegaraan Tiongkoknya dan menjadi warga negara Singapura pada tahun 2009. Langkah ini memicu kemarahan nasionalistik yang besar di kalangan publik Tiongkok. Banyak netizen yang sebelumnya memujanya sebagai pahlawan nasional, kini mencapnya sebagai pengkhianat yang meninggalkan tanah airnya demi keringanan pajak dan kenyamanan di negara lain. Namun Jet Li bersikeras bahwa keputusannya itu murni sebagai langkah pragmatis demi kelancaran operasional yayasannya. Pada tahun 2011, terjadi lagi skandal besar yang melibatkan seorang wanita bernama Guo Meimei, yang mengaku berafiliasi dengan Palang Merah Tiongkok dan memamerkan harta kekayaan dari dana sumbangan. Aksi wanita ini benar-benar menghancurkan kepercayaan publik Tiongkok terhadap organisasi amal. Meskipun Jet Li dan The One Foundation tidak terlibat sama sekali dengan aksi wanita itu, mereka tetap terkena imbas dari skeptisisme publik. Setiap kali terjadi bencana besar seperti gempa bumi Ya'an pada tahun 2013, The One Foundation selalu berhasil mengumpulkan dana dalam jumlah yang besar. Namun mereka tetap menghadapi pertanyaan tajam dan tudingan dari netizen yang meragukan transparansi penggunaan dana tersebut. Jet Li, raja sinema laga yang biasa dipuja, harus terus-menerus membela integritasnya di medan perang opini publik. Dalam 1 dekade terakhir, dunia telah melihat sisi lain dari Jet Li,
sisi yang lebih rapuh dan manusiawi, yang jauh dari citranya sebagai pahlawan tak terkalahkan di dalam film. Pada tahun 2013, saat dia muncul dalam kampanye penggalangan dana, Jet Li mengungkap bahwa dia mengidap hipertiroidisme, penyakit yang mempengaruhi metabolisme dan jantungnya, hingga mengubah penampilan fisiknya secara drastis. Penyakit ini diperparah dengan akumulasi cedera tulang belakang dan kaki karena selama puluhan tahun melakukan aksi-aksi berbahaya di film. Penyakit itu juga memaksa seorang Jet Li untuk menerima hidup dengan keterbatasan fisik di usia yang relatif masih muda. Foto-foto yang beredar dalam beberapa tahun terakhir seringkali menunjukkan penampilan Jet Li yang terlihat jauh lebih tua dari usia sebenarnya. Terkadang dia tampak lemah dan bengkak akibat pengobatan, memicu kekhawatiran sekaligus kejutan di kalangan penggemar yang memandangnya sebagai simbol pria yang sehat dan kuat. Namun Jet Li memilih untuk menghadapi penyakitnya dengan cara yang lebih filosofis, di mana dia sering berbicara tentang konsep penerimaan terhadap siklus kelahiran, usia tua, penyakit, dan kematian. Perjalanan hidup Jet Li adalah sebuah kisah epik modern yang penuh dengan kontradiksi. Dia adalah bukti nyata dari kekuatan tekad manusia untuk bangkit dari kemiskinan yang paling dalam hingga menjadi ikon global. Dia adalah seniman yang mendefinisikan ulang keindahan aksi kekerasan di layar perak. Namun di waktu yang sama, dia juga seorang pria dengan banyak kekurangan yang nyata. Pria yang membuat pilihan-pilihan menyakitkan bagi dirinya sendiri, dan terkadang meninggalkan luka permanen bagi orang lain. Jet Li adalah seorang filantropis yang niat baiknya seringkali bertabrakan dengan realitas politik dan sinisme publik. Warisannya kelak bukan hanya tentang pukulan dan tendangan di layar lebar, tetapi juga tentang perjalanan jiwa seorang manusia yang bergejolak mencari makna di antara kejayaan duniawi dan penebusan diri secara spiritual. Dan itulah tadi sekelumit kisah tentang Jet Li. Semoga ada pelajaran berharga yang bisa kita petik dari perjalanan hidup si bocah Shaolin dan si Kung Fu Master. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Sampai jumpa lagi di kisah inspiratif lainnya dari channel The Purbas.